Halo, selamat malam. Hari ini saya kepikiran untuk men-sharing tentang apa bedanya antara perencanaan dan mimpi dan khayalan ketika kita mau melakukan sesuatu. Waktu kecil saya diajari bagaimana caranya bermimpi ya. Jadi bagaimana pentingnya untuk supaya kita bisa bermimpi. Kenapa kita harus punya cita-cita setinggi langit? Kenapa kita harus punya mimpi yang besar sekali? Waktu kecil ayah saya selalu bilang bahwa walaupun kamu anak Boyolali, anak desa, kamu harus belajar rajin supaya bisa ke luar negeri. Jadi buat anak desa seperti saya, pergi ke Solo, dari Boyolali ke Solo, terus kemudian ke Jogja saja sudah sesuatu yang sangat wow. Apalagi saya masih ingat waktu kelas 6 SD saya pergi ke Jakarta, dan saya sangat terkagum-kagum sekali bagaimana bedanya metropolitan dengan Boyolali. Nah, ini adalah pengalaman pertama kali saya melihat sesuatu yang beyond di daerah saya. Nah, akan tetapi ayah saya mengatakan bahwa saya harus punya cita-cita supaya saya bisa keluar negeri. Nah, eh, mungkin ada agak aneh ya. Jadi istilahnya kenapa saya harus bercita-cita atau saya harus bermimpi sesuatu yang tidak realistis ya. Nah, akan tapi ketika sekarang umur saya sudah 38, jadi saya sudah melewati berbagai macam fase kehidupan. Saya sudah melewati bagaimana harus masuk ke SMA, bagaimana harus masuk ke universitas favorit, bagaimana saya harus bisa mendapatkan trust dari big corporate dan sebagainya. Itu semua sudah lewat lah. Nah, jadi buat saya sekarang adalah bagaimana saya bisa melayani. Nah, ini tapi ketika saya mulai memikirkan lagi bedanya antara planning dengan mimpi dengan khayalan itu apa sih sebenarnya gitu. Karena banyak sekali planning bisnis yang kami bangun untuk perusahaan-perusahaan lain, perusahaan klien kami, karena perusahaan kami Indonesia Token ini adalah consultant think tank company ya. Nah, planning itu kita mungkin tidak tahu pada saat kita sedang membuatnya ya. Jadi bahkan business projection pun ketika kita membuatnya dengan kaidah-kaidah pembukuan atau akuntansi yang benar pun, dengan kaidah-kaidah bisnis manajemen pun, itu pada saat kita melakukannya itu kita masih belum tahu apakah itu khayalan, apakah itu cuman mimpi saja, kita sambil coret-coretan menghayal, atau planning. Nah, itu baru bisa terbukti ketika kita sudah melakukan sebagian dari planning tersebut, dan kemudian kita baru sadar, oh iya, jadi bahwa apa yang saya lakukan mungkin 10 hari yang lalu, apa yang saya lakukan 1 bulan yang lalu itu adalah sesuatu yang merupakan planning ya. Nah, menariknya begini, saya mau cerita. Februari itu adalah masa di mana diumumkan di Indonesia adanya COVID-19 ya. Jadi ada penderita COVID-19, dan pada saat itu orang mulai WFH, dan orang mulai mikir yang tidak-tidak tentang lockdown dan sebagainya. Nah, tentu saja sebagai entrepreneur ya, sebagai seorang businessman, saya juga mikir ke sana juga ya. Ya sempat parno begitulah. Akan tetapi ketika kita melihat consolidate lagi ya, ternyata ada beberapa unit bisnis, ada beberapa klien yang tetap stick dengan kita, dan akhirnya menjadi suatu pembelajaran ya. Jadi dengan COVID-19 ini, apa yang sebenarnya merupakan strong resource ya daripada perusahaan saya. Ya. Nah, di sini pada waktu itu akhirnya saya mulai menggunakan resource yang ada, yaitu resource cash, dan kemudian juga resource sumber daya manusia untuk memulai beberapa lini bisnis yang dulunya hanya kita lakukan untuk klien. Akan tetapi karena memang keadaan pada saat itu juga klien tidak
banyak ya. Jadi banyak yang di cancel. Nah, akhirnya kita jadi punya waktu untuk melakukan hal yang kita lakukan untuk klien, tapi kita lakukan untuk perusahaan kami sendiri. Nah, saya mulai bagi divisi. Jadi kemudian ada divisi manufaktur. Jadi pada waktu itu karena kita sudah melakukan suatu investasi, jadi supporting investment untuk cloud kitchen ya. Nah, terus akhirnya kita mulai mencoba membuat sisi lainnya daripada produk-produk makanan tersebut, tapi bukan dari cloud kitchen-nya, tapi lebih ke arah manufakturnya. Nah, ketika kita mikir mau membuat suatu keripik kulit ya. Nah, jadi terus kemudian saya share ke internal staff, dan akhirnya ada beberapa staff yang yang mulai punya proaktif ya untuk melaksanakan ide ini. Nah, di situ kita mulai dari penghitungan HPP. Jadi kita mau buat apa sih, terus kemudian kita bisa untung atau tidak gitu ya. Nah, secara bisnis saya tahu jadi bahwa untuk membuat sesuatu harus ada bahan dan itu ada biayanya. Nah, selama ini saya hanya melakukan audit. Jadi apakah suatu perusahaan ini wajar jika COGS-nya sekian atau tidak. Nah, tetapi ketika kita menjalankan itu sendiri, itu ada setannya di sana ya. Setan itu maksudnya sesuatu yang kita nggak tahu ya. Jadi ternyata begitu kita pakai supplier A dan supplier B, kita milih itu, oke, kita masih bisa survive. Tapi ternyata ketika kita cari lagi, ternyata masih ada yang lebih murah lagi, dan justru kualitasnya lebih banyak lagi, dan sustainabilitas daripada pasokannya juga semakin bagus. Nah, ini kita belajar. Nah, pada saat saya melakukan planning, terus kemudian konsolidasi, meeting internal dengan staff, dan setelah kami kerjakan itu 2 minggu atau 1 bulan, dan saya mulai mikir lagi, memikirkan sebulan yang lalu ya. Oke, jadi ternyata banyak sekali istilahnya hal-hal yang di luar dugaan. Jadi pada saat saya memikirkan, jadi pada saat kita membuat planning, saya tidak begitu memikirkan bahwa di 1 bulan yang akan datang saya akan menemukan sesuatu supplier yang bisa meng-cut setengah dari cost yang saya bayangkan waktu itu. Nah, itu hal yang jadi penemuan yang luar biasa buat saya sendiri sebenarnya. Nah, terus kemudian marketing juga. Jadi awalnya saya berpikir bahwa marketingnya cukup dengan misalnya endorsing. Akan tetapi setelah kita ngobrol-ngobrol, terus kemudian kita kumpulkan staff-staff, kita bicara dengan klien, ternyata tidak hanya endorse, tapi kita juga bisa menggunakan channel misalnya seperti Tokopedia, seperti Shopee gitu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah malang melintang di dunia online itu yang wajar ya. Tapi buat kami ya, perusahaan think tank ya, konsultan lah gitu ya, itu sesuatu yang baru ya. Dan ini sangat menarik karena kami menemukan hal yang terus baru terus, dan kita improving terus. Nah, jadi ini terjadi sesuatu yang kita namakan teori bisnisnya itu PDCA ya, PDCA, Plan, Do, Check, Action ya. Nah, to be honest ya, saya kadang-kadang bingung juga ya, kenapa namanya PDCA ya. Jadi kita plan, do saya mungkin setuju ya. Kemudian check, action itu yang kadang-kadang saya masih bingung juga ya. Nah, walaupun memang ada definisi-definisinya ya. Jadi apa yang saya lakukan sekarang ini adalah plan, terus kemudian saya lakukan eksekusi, dan kemudian saya evaluasi. Jadi plan, execution, evaluation. Jadi mungkin PEE mungkin ya. Nah, itu mungkin lebih nyaman buat saya sekarang, dan terus kita bikin berputar lagi, plan, execution, evaluation. Plan, execution, evaluation. Terus muter terus. Akhirnya kita mendapatkan suatu tim yang semakin solid. Dan kemudian istilahnya karena tim kita semakin solid, kita bisa membuat prototyping bahan yang lebih bagus lagi. Dan akhirnya ketika saya bicara ke beberapa investor, mereka jauh lebih tertarik daripada pada saat
1 bulan yang lalu, ya. Jadi ketika kita bergerak dan kita sudah bisa membuat satu prototyping, terus bahan-bahan proposalnya juga sudah ada, terus kemudian saya jadi semakin tahu target market saya, tapi bukan target market benchmarking ya. Jadi memang kami perusahaan konsultan biasa membuat suatu perbandingan ya. Jadi kalau kita punya suatu plan E, nah kita harus mencari suatu bisnis atau suatu contoh kasus yang dekat dengan A ini sebagai benchmark atau perbandingan. Nah, itu oke. Akan tapi ketika kita sudah menjalankan itu sendiri dan kita berlari jauh dan ternyata kita sudah selangkah, 2 langkah lebih maju daripada benchmark kita, itu secara alami itu investor atau mungkin pihak perbankan itu akan lebih mudah untuk percaya dengan kita, untuk menjalin suatu hubungan trust dengan kita. Dan tidak hanya itu juga, klien, customer juga lebih enak karena kita bisa tahu resikonya apa saja dan kita bisa mendefinisikan pelan-pelan ya. Jadi karena pengalaman kita yang 1 bulan yang lalu, kita banyak sekali resiko yang baru kita temukan sekarang, dan kami yakin juga pasti ada resiko yang baru akan kami temukan sebulan yang akan datang. Nah, jadi ketika kita sudah masuk ke dalam lingkaran tadi yang saya namakan PEE ya, plan, eksekusi, evaluasi ini, itu maka kita kan bisa mengatakan bahwa mungkin mimpi kita atau misalnya khayalan kita ini sudah masuk menjadi sebuah planning ya. Nah, jadi buat teman-teman yang istilahnya ingin mencoba sesuatu, nah ini mungkin yang paling penting adalah eksekusi ya. Apapun itu kita harus eksekusi. Nah, dan pengalaman saya terbesar adalah pada saat kita mau melakukan eksekusi ini kan kita perlu resource ya, perlu sumber daya. Nah, sumber daya yang terbesar itu memang diri kita sendiri. Kita mau melaksanakannya dan kita mau down to earth, jadi kita mau benar-benar kita yang mengerjakan sendiri. Dan yang kedua adalah kita punya partner, punya staff mungkin yang mungkin kita bisa jalankan, karena manusia itu lemah sekali ya. Jadi ketika kita mau melaksanakan malas, capek. Tapi ketika kita sudah terpaksa, kita sudah punya staff, kita sudah punya klien yang menunggu kita, masa kita akan tetap tidur ya? Enggak kan. Nah, akhirnya karena terpaksa jadi akumulasi keterpaksaan kita ini jadi ternyata mimpi saya sudah setengah jalan. Nah, disitulah kita akan menyadari bahwa mimpi tadi atau khayalan tadi itu sudah dalam taraf menjadi suatu planning yang siap untuk direvisi terus menuju tujuan. Ya, mungkin sharing saya tentang entrepreneurship sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.